Apa itu Zero Waste? Zero Waste adalah suatu filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Zero Waste juga soal menjauhi single-use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Tujuannya yaitu agar sampah tidak dikirim ke lingkungan bebas. Intinya, Zero Waste menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Bea Johnson dari Zero Waste Home mempopulerkan 6R, yaitu Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan juga Road. Konsep 6R ini menjadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup tanpa limbah sehingga dapat menciptakan lebih sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Apa saja sih manfaat dari Zero Waste? Salah satu tujuan utama dari Zero Waste yaitu menjaga lingkungan agar lingkungan terbebas dari sampah yang berdampak buruk bagi sekitar. Sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar dapat mencemari lingkungan, memicu perubahan iklim, mengganggu keindahan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu, saat kita mencoba untuk hidup minim sampah, maka kita akan terpacu untuk sebisa mungkin memilih makanan yang tidak berkemasan. Sebagian makanan berkemasan yang biasa kita temukan di supermarket yaitu makanan instan atau yang mengandung pengawet dan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, perilaku Zero Waste akan menghindarkan kita dari makanan kemasan yang berbahaya tersebut. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan perilaku Zero Waste, secara tidak sadar kemampuan planning kita akan menjadi lebih baik. Misalnya yaitu sebelum keluar rumah, kita sudah menyiapkan hal-hal yang di hari itu akan dilakukan, seperti berbelanja dengan membawa tas pribadi, membeli makanan secara take away, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, dengan gaya hidup Zero Waste, hidup jadi lebih berkesadaran dan bijak dalam membuat keputusan konsumsi. Hal tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap kondisi finansial kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan sebelum kita mengonsumsi sesuatu. Impulsif buying dan tergoda dengan diskon akan lebih mudah dihindari. Kemudian yang kelima yaitu, Zero Waste mendorong kita untuk pandai berkomunikasi, yakni misalnya pada saat menolak penggunaan plastik ketika sedang berbelanja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran akan menjaga lingkungan masih sangat minim di negeri ini. Hal itu diantaranya dapat dibuktikan dengan lautan sampah plastik yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam, dengan hidup minim sampah, kita akan mencapai level baru untuk percaya diri dalam bertanya. Perlu keberanian untuk meminta izin, bertanya, menjelaskan ke seseorang mengenai hal yang belum normal selama ini. Contohnya yaitu, bertanya apakah boleh menggunakan tempat sendiri saat membeli kopi atau minuman, bahkan makanan. Bolehkah ditimbang dengan menggunakan gelas toples, dan lain-lain. Terdapat beberapa langkah sederhana dalam menerapkan gaya hidup Zero Waste. Di antaranya yaitu yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak dipakai, yang kedua, membeli makanan secukupnya, dan yang ketiga, think before you buy it. Pikirkan sebelum kamu membelinya. Yuk mulai sekarang kita terapkan gaya hidup Zero Waste. Sebelumnya kita telah memahami apa itu Zero Waste. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alasan kenapa kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Tidak dapat dipungkiri jika penggunaan plastik sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Sifatnya yang ringan, praktis, dan memiliki ketahanan yang tinggi membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Di balik penggunaan plastik yang semakin meningkat, terdapat banyak bahaya yang mengintai. Plastik merupakan salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Sementara itu, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh lagi tutup mata soal permasalahan ini. Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata untuk mengurangi dampak bahaya plastik yang semakin nyata. Kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Mengapa? Berikut ini adalah alasannya. Yang pertama yaitu karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Kenyataannya, keadaan bumi kita sudah terlampau tua dan kotor. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga. Jika diibaratkan sebagai manusia, keadaan bumi sudah sangat tua yang disertai penyakit kronis. Sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini jadi sakit. Yang kedua yaitu karena merusak keseimbangan ekosistem bumi.
Berita mengenai hewan laut yang mati secara mendadak seringkali muncul di media sosial. Mirisnya, penyebab kematian hewan laut tersebut sangat mengenaskan, yaitu keracunan limbah plastik. Terdapat sekitar 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan alam dan mengancam keberadaan biota laut di dalamnya. Yang ketiga yaitu karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk kembali terurai. Plastik mempunyai rantai karbon yang panjang sehingga plastik tersebut sulit diurai oleh mikroorganisme. Walaupun banyak plastik yang diklaim ramah lingkungan, namun akan lebih bijak jika kita menggantinya dengan barang guna ulang. Yang keempat yaitu karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Plastik mengandung beberapa zat polutan seperti PCB dan PAH yang dapat merusak hormon dan menimbulkan penyakit serius bagi kesehatan manusia. Yang kelima yaitu karena berkontribusi terhadap perubahan iklim. Emisi karbon yang tinggi yang dihasilkan plastik baik dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangan dapat memicu perubahan iklim karena membuat kondisi bumi semakin memanas. Yang keenam yaitu karena bumi akan hancur secara perlahan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Ketidakpedulian akan keselamatan lingkungan dapat menyebabkan memburuknya kualitas air, kotornya lautan, serta hewan-hewan banyak yang mati dalam beberapa waktu ke depan. Tahukah kamu, berdasarkan hasil penelitian dari Dr. Jenna Jambek, peneliti dari Universitas Georgia yang diterbitkan pada Februari tahun 2015 di Science Mag, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik peringkat kedua di dunia loh. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang kita bijak dalam menggunakan plastik. Sebelumnya, kita telah mengetahui alasan kenapa kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengurangi penggunaan plastik? Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan membawa tas belanja sendiri. Selain ramah lingkungan, tas belanja sendiri juga membuat kamu terlihat lebih keren loh. Kemudian, langkah-langkah lainnya yaitu menolak jika diberikan kantong plastik, lalu membawa botol minum sendiri, membawa tempat makan sendiri, tidak menggunakan sendok, garpu, dan sedotan sekali pakai, lalu usahakan untuk makan dan minum di tempat serta habiskan, membawa cemilan minum sampah dari rumah, serta membawa sapu tangan sendiri sebagai ganti tisu. Demikianlah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Gampang banget kan? Yuk kita kurangi penggunaan plastik dengan seoptimal mungkin.